Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak ibu yang soleh dan soleha. Selamat Selamat pagi. pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apapun yang kita lakukan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita ya. Untuk memimpin doa, ada yang mau memimpin? Saya Ya. Ibu. Oke, silakan Saptiani dipimpin. Baik Ibu, marilah teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah usai. Kasih Saptiani. Baiklah, Sama-sama, Ibu. Ananda. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba cek dulu di sekelilingnya. Di bawah kolong meja, di kiri dan sisi kanan, apakah ada sampah atau sesuatu yang mengganggu? Jika ada, silakan disingkirkan dulu ya, supaya proses pembelajaran kita menjadi aman dan lancar. Sudah aman? Sudah, Bu. Aman Ibu. Ya, Bu, sudah bersih. Sudah aman ya? Sudah, Bu. Baiklah, siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil, Bu, Subarkah? nihil. Ketua kelas Bu, Nihil hadir. ya? Nihil, Bu. Alhamdulillah. Kita patut bersyukur ya, kita masih selalu diberi kesehatan sampai detik ini. Mudah-mudahan selalu sehat sampai seterusnya. Amin, Allahumma amin. Amin. Baiklah. Yang Ibu sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang Hak asasi ingat? manusia ya Ibu. Iya, benar. Hari ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Namun sebelum itu, karena kita belajar PPKN, harus semangat. Maka, Ibu akan memulai dengan menyanyikan lagu wajib nasional yang berkaitan dengan Pancasila. Judulnya yaitu Garuda Pancasila. Semuanya menyanyikan dengan hikmat ya. Siap, Ibu. Garuda Pancasila. Oh, belum ya? Belum, ada instrumennya. Subarka belum. Subarka Kamu semangat sekali ya. Barka bisa jadi pemimpinnya ini di Iya, Dirjen. boleh. Subarka jadi dirjen ya. Nggak Bisa? bisa, Bu. Nggak Nggak bisa. bisa? Yang bisa biasanya Iswatun. Oh, Iswatun bisa? Ananda Iswatun? Bisa. Sudah bisa, Bu. Tangan saya kaku, Bu. Bu, Wah. tapi Selviaris tunjuk tangan Bu, katanya Oh, mau. iya, silakan Selviaris Bu, tapi Untuk saya yang memimpin. pimpin, tapi nggak usah pakai itu ya, Bu. Gini-gini, pakai Bu. apa? Iya, nggak apa-apa. Yang penting teman-temannya jadi semangat ya, Selviaris. Oke, Ibu izin share screen ya. Oh, ada lagi ya. Apakah terdengar? Kita mulai ya. Garuda belum ya, Bu? Belum. Terdengar? Dengar Ibu, terdengar. Garuda Pancasila. Masih sedia bekerja. Pancasila dasar negara. Hadir sentosa kita di bangsa. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, Ayo maju, maju. Sekali lagi ya. Pancasila, aku tak perlu patriot proklamasi sedia. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa, kita di bangsa. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju, Ayo maju,
Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Baiklah. Kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Bentar ya, Ibu buka dulu. Sudah terlihat, Ananda? Sudah, Bu. Udah, Bu. Guru. Oke. Nah, untuk menyemangati Ananda semuanya, kita tebak gambar dulu deh. Ada yang tahu ini gambar apa? Buah, Ibu. Buah. Gambar buah-buahan, Bu. Ya, coba dilihat dari analoginya, kira-kira jawabannya apa? Ada gambar buah. Apel. Ada yang bisa? Mangga. Jeruk. Ada yang tahu Ada jawabannya? mulutnya. Iya, jadi kalian harus bisa menebak. Tahu nggak di gambar apa? Kalau dari gambar, kira-kira jawabannya apa ya? Garuk. Ah, Apel, mangga, jeruk. salah. Ada lagi yang tahu? Pas? Nih, lihat nih ya. Bu, pas. Ada buah-buah, kemudian ada gambar. Ini gambar apa? Mulut. Buah Mulut atau? Hampir benar. Buah bibir, Iya, Bu. benar. Siapa tadi yang jawab? Winda, Bu. Winda ya? Oke, aplaus untuk Winda. Oke, karena kita, kenapa Ibu buat tebak gambarnya gambar buah bibir? Karena Ibu lihat hari ini jilbab Ananda semuanya sangat menggambarkan buah. Ada gambar warna ungu nih, seperti buah anggur. Saptiani cerah banget. Dan Ibu juga warna merah, sengaja biar Ananda Ibu semuanya menjadi lebih semangat. Oke, jawabannya buah bibir ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, coba perhatikan Ananda. Pernah dengar lirik ini enggak? Syukuri apa yang ada, hidup Pernah, adalah Bu. anugerah. Pernah ya? Syukuri apa yang ada. Iya, benar Subarka. Ini dulu pernah hits. Ada mic-nya Pernah ya. hits. Benar, Subarka ini pernah hits dulu, apalagi di bulan Ramadan ya. Lagu ini sering diputar. Nah, apa sih kaitannya Bu dengan materi kita hari ini? Kaitannya adalah kata-kata ini merupakan suatu kata-kata yang sangat positif untuk kita dalami seperti itu. Kita mengetahui lirik-liriknya ada seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna, dengan sesali semua yang sudah terjadi. Kemudian kita pasti pernah merasakan cobaan yang berat. Nah, dan merasa diri kita tidak berguna lagi. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus syukuri apa yang sudah ada. Karena apa? Karena hidup itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Seperti itu ya. Sampai di sini paham ya analogi dari lirik lagu ini, Ananda semua? Siap, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang hak asasi manusia. Ini adalah pembelajaran kelas 11 bab 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi konsep hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila melalui kegiatan mengamati gambar dengan tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan mengamati video dengan tanggung jawab. Yang terakhir, setelah melakukan kegiatan mengamati PowerPoint Ibu tampilkan nanti, peserta didik mampu menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia dengan baik. Kita lanjut. Nah, ini judulnya, makna dan konsep hak dan asasi manusia. Perhatikan gambar berikut. Coba Ibu melihat Ahmad lusuh banget nih. Gambar apa nih Ahmad? Gambar uang koin, Bu. Ya, koin ya? Iya, koin 1000-an. 1000-an. Ini yang koin lama ya? Iya, koin lama sama koin baru. Ini adalah merupakan gambar dua sisi mata uang. Nah, dua Iya. sisi mata uang ini Ahmad diibaratkan seperti
hak dan kewajiban asasi manusia yang kita miliki. Hak dan asasi manusia itu adalah menyatu. Dia tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kalau koin itu bisa dipisahkan nggak, Ahmad, antara depan dan belakang? Bisa, Bu. Saling Nggak bisa melengkapi. ya? Iya. Lengket ya, seperti itu. Jadi, kalau ada hak, pasti ada kewajiban. Oke, ini sekilas mengenai hak dan kewajiban manusia. Kita masuk ke pengertian HAM. Coba Ibu mau dengar suara Selviaris ada? Selviaris ada? Oke, coba baca dulu pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ya Bu, pengertian HAM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Oke, terima kasih Selviaris. Nah, Ananda semua, jadi HAM adalah, ini menurut undang-undang ya, jadi kalau misalkan nanti ada teman-teman bertanya, HAM itu diatur nggak sih di dalam undang-undang? Ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Mudah mengingatnya ya, karena banyak angka 9-nya. 39 tahun 1999. Jadi HAM, hak asasi manusia adalah, ini ada menurut para ahli juga ya, dan Manterson dan secara sederhana. Nah, Ibu jelaskan dulu, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri kita selaku manusia. Jadi kalau kita manusia, pasti kita memiliki HAM. Dan itu secara hakikatnya sudah ada di dalam diri kita. Dan yang harus kita lakukan adalah melindungi. Dan bukan hanya kita sendiri yang melindungi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan juga hukum. Ya, dilindungi. Jadi kita tidak usah takut. Kita tinggal di Indonesia, sudah ada aturan yang mengatur diri kita dan menjadi pedoman hidup kita. Jadi HAM kita sudah melekat di dalam diri kita dan sudah diatur di dalam undang-undang. Sini ada pengertian menurut para ahli. Kemudian ada secara sederhana, HAM adalah hak dasar manusia menurut kontraknya. Pada dasarnya di dalam diri manusia selalu melekat 3 hal. Hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Oke, sekarang Ibu tanya dulu sama Winda. Winda ada Winda? Ada Ibu. Oke. Hak itu menurut Winda apa? Hak itu adalah sesuatu yang kita miliki, Ibu, yang harus kita miliki. Ya, benar ya Winda. Good job. Kemudian kalau kewajiban? Kewajiban sesuatu yang harus kita tunaikan, Ibu. Oke, benar ya. Berarti hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, seperti itu ya. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita kerjakan. Hak dulu apa kewajiban dulu? Ibu mau tanya sama siapa lagi ya? Vina. Ya, Vina Bu. ada? Vina. Ya, Bu. Kalau aku tanya, kita dapatkan hak dulu atau kewajiban dulu yang harus kita dapatkan? Gimana, Bu? Kurang jelas. Yang pertama itu hak dulu atau kewajiban dulu? Hak dulu, Bu. Hak dulu ya? Ya. Saya, Bu. Saya Siapa yang dulu? Kewajiban dulu, Bu. Kewajiban dulu. Kewajiban Kalau menurut dulu. Silvi Aris, kenapa kewajiban dulu? Kalau menurut Silvi? Karena menurut saya, jika kita sudah melaksanakan suatu kewajiban, kita berhak untuk mendapatkan sesuatu yang kita peroleh. Oke, good job. Tepuk tangan dulu untuk Silvi. Silvi ya. Jawabannya benar ya. Tadi yang jawab hak Contoh, Saya salah, Bu. Ya. Ibu, seperti Vina, contoh kayak betul. misalnya, Ibu aku boleh ngasih Ya, contoh silakan, tidak? silakan. Bagus itu, silakan. Misalnya kita bekerja, Bu. Kita sudah melaksanakan tugas kewajiban kita, amanah kita, tanggung jawab kita. Lalu setelah itu, seperti bapak saya sudah, kalau misalnya bapak saya sudah bekerja, bapak saya dapat gaji, Bu. Iya, betul. Benar ya yang disampaikan Sylvia. Apakah Nanda Vina sudah paham? Ya, Bu. Jadi paham, Ya. Bu.
Ya, berarti kewajiban dulu ya, Vina. Baru setelah kita kerjakan kewajiban, baru kita dapatkan hak kita. Nah, sampai di sini, apakah Ananda semuanya paham? Ada yang mau ditanyakan? Ibu persilakan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu persilakan. Paham ya? Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan, Subarkah. Kalau misalkan nih orang miskin di negara, itu kan nggak bisa bayar pajak, Bu. Terus dapat bantuan, Bu. Berarti dia dapat haknya, tapi nggak menunaikan kewajiban itu gimana, Bu? Oke, sebelum Ibu jawab, ada yang bisa menjawab terlebih dahulu? Ibu lempar ke forum dulu ya, ada yang bisa jawab pertanyaan Subarkah? Eko, bisa? Saya tidak dengar Ibu tadi sebarkan dengar ngomong ya? apa. Oke, Winda tahu jawabannya yang ditanyakan Subarkah? Halo, apakah terdengar suara Ibu? Maaf Ibu, putus-putus Ibu. Kenapa Ibu? Subarkah menanyakan kalau misalkan orang miskin dia tidak punya uang seperti itu kalau dia nggak membayar pajak itu seperti apa? Apakah ada bantuan atau seperti apa? Winda bisa menjawab? Oh, pajak itu wajib untuk semua orang Ibu. Seperti misalnya pajak kendaraan bermotor, kalau misalnya dia kurang mampu, berarti dia tidak punya motor Ibu. Berarti dia tidak harus bayar pajak Ibu. Iya, benar ya Winda. Jadi Subarkah, kalau misalkan dia memang tidak mampu, seharusnya dia tidak mampu untuk membeli barang-barang yang mengenakan pajak seperti itu ya Subarkah? Iya, Bu, betul. Kita lanjut. Lanjut ya. Nah, sifat-sifat HAM. Yang pertama yaitu hakiki. Hakiki ini maksudnya adalah kita selaku manusia sudah menjadi kodratnya memiliki HAM sejak dari dalam kandungan. Nah, kenapa di dalam kandungan kita sudah memiliki hak? Apa contohnya? Ada yang bisa mencontohkan? Aku, Bu. Ya, silakan Vina. Hak hidup, Bu. Ya, benar. Jadi, dari dalam kandungan kita sudah memiliki HAM, yaitu hak untuk hidup. Makanya, kalau misalkan ada orang yang melakukan tindakan aborsi, itu merupakan salah satu pelanggaran HAM ya, karena dia sudah melanggar hak hidup janin yang ada di dalam perut perempuan tersebut dan bisa dikenakan sanksi pidana seperti itu. Lanjut, yang kedua, universal. Universal ini maksudnya adalah mendunia. Jadi siapapun kita, dimanapun kita berada, kita pasti memiliki HAM. Dan bahasa Inggrisnya human right. Di Indonesia kita menyebutnya adalah hak asasi manusia. 3 yaitu permanen. Permanen ini artinya tidak dapat dicabut, ya sudah ada dari sananya seperti itu. Jadi tidak dapat ditambah, tidak dapat dirubah, dan dia sudah ada dan tidak dapat diganggu-gugat seperti itu. Ini sifat-sifat HAM. Nah, lanjut, apa sih penyebab terjadinya pelanggaran HAM? Nah, di sini ada 2 faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau internal itu berarti dari dalam ya? Dari dalam. Eksternal dari luar. Nah, kan Reza bisa dibaca? Ya, silakan dibacakan faktor internal dan eksternalnya. Ya, dari faktor internal ada sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran, Bu. Yang eksternal juga, Bu. Ya, silakan. Kalau yang dari segi eksternal ada penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, Bu. Oke, terima kasih Reza. Nah, dari 2 faktor penyebab pelanggaran HAM ini, ada yang bisa mencontohkan kenapa sih sikap egois itu bisa menyebabkan pelanggaran HAM atau salah satu di antaranya? Ada yang bisa mencontohkan? Apakah itu rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran? Ada yang bisa mencontohkan, Ananda? Ada, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan, Reza.
Itu berkaitan nggak Bu dengan masalah kalahnya apa kemarin yang bola itu Arema Kanjuruhan sikap ya? Egois. Karena Berarti Reza kalah, melihat itu ya, berita sekarang Iya, yang Bu. beredar ya. Iya. Ya, itu kira-kira kaitannya kenapa ya? Faktor kira-kira dari faktor internal dan eksternal ini dia masuk ke faktor mana kira-kira? Reza? Yang internal ya, Bu? Internal ya? Internal apa eksternal? Kenal. Internal ya, yang bagian mana? Itu lebih ke Sikap tidak toleran, Ibu. iya, benar ya jawaban Anda semua. Itu bisa disebabkan faktor internal. Salah satunya adanya sikap tidak toleran. Ya, mereka mementingkan dirinya sendiri. Kemudian bisa juga sikap egois di dalamnya. Dan bisa juga karena rendahnya kesadaran terhadap HAM. Mereka tidak mampu menghargai supporter yang lain seperti itu. Mereka malah fanatik dengan supporter mereka sendiri. Seperti itu Bu, ya. tapi Bu, boleh Ya, menyanggah Bu. Subarkah? Iya, Tapi silakan. menurut saya itu penyalahgunaan kekuasaan dari aparat kepolisian itu menyemprotkan gas air mata tuh Bu. Berarti kan sebenarnya kan di aturan FIFA nggak boleh Bu. Berarti kan itu penyalahgunaan kekuasaan Bu. Oh Seharusnya nggak iya. terjadi. Itu Iya, Bu. benar. Benar, Subarkah. Berarti di dalam kasus tersebut termasuk faktor penyebabnya ada faktor internal dan juga sekaligus faktor eksternal ya. Berarti itu bisa dikatakan kasus pelanggaran HAM yang berat seperti itu. Karena sudah itu menyebabkan karena dia sikap egois mereka sendiri dan di situ juga adanya ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ada juga penyalahgunaan kekuasaan. Sudah dilarang tapi masih digunakan. Seperti itu ya, Subarkah ya. Betul itu. Menurut Iya. saya begitu. Iya, benar. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya kita next ke slide berikutnya. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu gambar apa nih? Septiani Sambo. pasti tahu nih. Iya, Septiani pasti tahu nih. Saya Septiani tahu. itu generasi Itu, Bu. Sambo. Fansnya Sabtu tuh. Septiani, generasi Sabtu. Itu spesialisasi saya, Ibu. Kaum Sambo. Tapi ada di belakangnya ini Septiani siapa nih yang pakai baju putih, tahu nggak? Tahu, Ibu. Siapa? Tahu. Siapa tahu? Itu Siapa yang istri pakai baju dari putih? Bapak Sambo. Istri dari Iya. Bapak Sambo, Ibu. Namanya Ibu Benar. Putri. Tahu Iya. banget kan Bu, Sabti kan Bu tahu karena Bu. itu Kaum temennya Sambo Bu. ya? Iya kaum Sambo jadi tahu paham betul. Enggak, bukan. Ibu-ibu saya juga tahu yang pakai baju hitam Oh, siapa. yang ini siapa, Sabti? Mantan dia itu, Bu. Polisi, Ibu. Tetangga Ya semua orang saya. tahu. Semua orang tahu ya, Sabti. Oke, terima kasih ya, Sabti sudah menjawab. Ya, ini adalah gambar Bapak Ferdi Sambo dan istrinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan video berikut. Ini berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM yang ada kaitannya dengan materi kita. Silakan disimak ya. Kondisi kejiwaan tersangka pembunuhan berencana Irjen Ferdi Sambo belakangan menjadi sorotan. Ada yang menyebut bahwa Ferdi Sambo mempunyai masalah kejiwaan. Namun Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meluruskan isu tersebut. Dalam penjelasannya kepada cnnindonesia.com Kamis 15 September, Taufan mengatakan tindakan Ferdi Sambo tergolong apa yang disebut abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya dengan kekuatan yang sangat besar, Sambo dapat menggerakkan puluhan polisi di luar lingkungan Propam. Sambo juga dinilai merasa jemawa dengan kekuasaannya dan yakin kejahatannya tidak akan terbongkar. Sebelumnya pada Senin lalu Komnas HAM juga telah menyerahkan laporan pemantauan dan penyelidikan terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Dikutip dari laman YouTube Kemenko Polhukam, dalam laporannya Komnas HAM menyatakan telah terjadi extrajudicial killing dan obstruction of justice yang sistematis dalam kasus ini. Pertama, bahwa telah terjadi extrajudicial killing yang dilakukan oleh dalam hal ini saudara FS terhadap almarhum Brigadir Yosua. Yang kedua, kesimpulan kami yang kami sangat yakin adalah telah terjadi secara sistematik apa yang kita sebut sebagai
obstruction of justice. Dari dua kesimpulan pokok itu, maka kami percaya pengenaan pasal 340 yang dilakukan oleh penyidik itu dikunci oleh dua kesimpulan. Brigadir Yosua tewas ditembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada 8 Juli lalu. Polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Verdi Sambo, istrinya Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Polisi juga telah menetapkan 7 tersangka terkait obstruction of justice dalam kasus ini. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nur Patria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cek Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke. Baiklah, ada yang bisa menyimpulkan kasus yang terjadi atau yang ditampilkan? Ibu, Ada yang mau saya lagi memberikan komentar? boleh. Iya, boleh. Silakan, Sakti. Memang juara 1 ya, Sakti ya. Iya, Semangat saya terus. saya dari kelas 7, Bu, juara 1 terus sampai sekarang. Ya, silakan. Iya, Ibu, saya akan menjelaskan ya, Ibu. Menurut pemahaman saya ya, Bu. Jadi Iya, silakan. ini adalah kasus besar, Bu, di mana seorang polisi yang harusnya bisa mengayomi masyarakat dan melindungi masyarakat malah ternyata mempunyai kasus yang sangat menghebohkan, yaitu membunuh, Ibu. Dan ternyata cara dia membunuh ini sudah direkayasa. Nah, Bu, bukannya kalau pembunuhan berencana itu harusnya hukumannya berat ya, Bu. Nah, dari berita-berita ternyata hukumannya tidak seberat seperti kasus-kasus terdahulu, Ibu. Bagaimana, Bu? Oke, terima kasih Saptiani. Iya benar, tapi kasus ini belum selesai ya Saptiani. Ini masih dalam proses penyelidikan lanjut seperti itu. Namun sampai saat ini yang sudah dilakukan pemerintah adalah sudah memecat pelaku dari jabatannya. Kemudian ada memutuskan bahwa istrinya juga terlibat dalam kasus pembunuhan berencana ini. Jadi ini akan tetap terus berlanjut. Nah, di sini Komnas HAM juga mengatakan bahwa kasus ini juga merupakan kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan yang sangat besar. Kenapa? Karena dia selaku pemimpin, dia juga menyuruh bawahannya itu ikut serta dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. Ya, jadi begitu ya Saptiani. Terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut. Kondisi Nah, ini dia kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Dalam pasal 1 angka 6 mengatakan bahwa ini tentang pelanggaran HAM ya. Coba siapa ya yang belum bersuara? Iswatun. Coba baca Iswatun pasal 1 angka 6. Bu, siap. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia pasal 1 angka 6. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Kasus pelanggaran HAM dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat yaitu pembunuhan massa atau genosida seperti membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental, kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan atau pemusnahan. Yang kedua, pelanggaran HAM ringan, kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara disengaja oleh masyarakat. Oke, terima kasih Suwatun sudah membacakan. Nah, di sini mengatakan bahwa pelanggaran HAM itu dibagi menjadi 2. Ada pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Jadi kasus Sambo tersebut sudah masuk ke kategori pelanggaran HAM berat ya, Ananda. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa kasus yang tersorot nih, kasus pelanggaran HAM berat. Coba dibaca, Ahmad, apa saja kasus-kasus yang tersorot ini? Ada 9 kasus ini yang tersorot berat.
Yang pertama kasus dalam pemberantasan atau genosida PKI. Terus yang kedua kasus dalam penembakan misterius atau Petrus tahun 1981 sampai 1985. Yang ketiga pembantaian Priok. Terus yang keempat pembantaian Santa Cruz di Dili. Terus pembunuhan aktivis buruh Marsina. Terus yang keenam penembakan dan penghilangan mahasiswa Trisakti. Yang ketujuh penembakan dan Semanggi. Terus yang kedelapan pembunuhan Wamena. Yang terakhir pembunuhan aktivis HAM Munir. Itu. Terima kasih Ahmad. Nah, ini ada beberapa kasus dan bahkan sampai saat ini ada yang belum selesai kasusnya. Seperti kasus Munir ya, ini sampai sekarang ada yang mengatakan bahwa pelakunya belum ditemukan dan kasusnya itu alasannya kenapa belum ditemukan sampai dengan sekarang. Ini kasus yang tersorot dan merupakan pelanggaran HAM berat. Kita lanjut. Nah, ini dia gambar-gambar atau artikel yang mengatakan bahwa ada kasus ini tentang Petrus ya. Jelasannya. Coba Vina dibaca. Ada Vina? Ya, Bu. Coba dibaca. Ya, kasus penembakan misterius Petrus merupakan operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan di Indonesia. Kemudian operasi ini melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Hasilnya sebanyak 532 orang tewas pada tahun 1983 dan 367 orang diantaranya tewas ditembak pada tahun 1984, sejumlah 107 orang tewas dengan 15 orang tewas ditembak. Kemudian pada tahun 1985 tercatat 74 orang tewas dengan 28 apa nih nggak kelihatan Bu? Di antaranya tewas ditembak. Oke, terima kasih Vina. Nah, ini penjelasan dari kasus Petrus ya. Nah, di sini juga ada kasus-kasus yang lainnya. Tragedi Mei tahun 1998. Kemudian ini ada kasus antara TNI. Nah, ini ada juga kasus Munir yang belum selesai sampai saat ini. Oke, upaya penegakan hak asasi manusia. Apa saja upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk menegakkan HAM di Indonesia? Yang pertama yaitu adanya pembentukan Komnas HAM. Selanjutnya, pembentukan instrumen hak asasi manusia, ini seperti peraturan perundang-undangan ya, untuk mengatur hak asasi manusia. Selanjutnya, pembentukan pengadilan HAM. Dan apa saja sih penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Nah, upaya yang harus dilakukan itu menegakkan supremasi hukum, menegakkan demokrasi, meningkatkan pengawasan, meningkatkan kerjasama, sosialisasi HAM, dan meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Nah, untuk membangun harmonisasi yang sebenarnya harus kita lakukan adalah kita harus menghindarkan diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Baiklah, selanjutnya di sini ada tugas yang diberikan kepada Ananda. Silakan baca petunjuknya masing-masing. Di sini sudah ada tersedia LKPD untuk Ananda kerjakan. Nah, kelompoknya sudah Ibu bagi ya. Halo, Ananda, apakah terdengar suara Ibu? Iya, Dengar, Bu. Ibu. Oke, kelompoknya sudah dibagi ya. Konsentrasi. Oh iya. Baiklah, silakan dikerjakan. Ini dia LKPD-nya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakannya ya, Ananda. Silakan, selamat mengerjakan. Baik, Ibu. Baik, Bu.
Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis. Silahkan kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil telaah kelompoknya. Bu, persilakan. Saya ya Bu, kelompok Oh 1. iya, Silvi ya, kelompok 1. Ibu persilakan, Silvi. Jadi dari kelompok 1 kami mengangkat kasus Lesti Bilar, Bu. Wah, itu lagi viral ya. Lagi viral, Bu, Lesti Bilar. Nah, hak yang dilanggar di sini adanya kekerasan dalam rumah tangga. Ya, lanjut. Kemudian upaya penanganan kasus tersebut akhirnya di sini pihak aparat penegak hukum melakukan penyidikan kepada si Bilar, Bu. Kemudian si Lestinya diberikan penanganan kesehatan, Bu, di rumah sakit, Bu. Sampai saat ini masih di rumah sakit ya, Silvi? Ya, iya, Bu. Kasihan, Bu, pada babak belur mukanya, Bu. Tangannya katanya patah juga. Katanya kerongkongan lehernya juga agak Bu? Kegeser ya, Bu. Iya. Nah, mungkin itu dari kelompok kami, Bu. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi, Bu, persilakan. Bu Winda menanggapi, Bu. Iya, Ibu silakan, Sakti Winda. juga, Ibu. Silakan, Winda, Ibu. menanggapi kelompok 1. Itu kasus yang disampaikan oleh Silvi itu kan belum ada pembenarannya, Bu. Kasusnya, Bu, apakah itu sudah dianggap sebagai kasus KDRT, Bu? Padahal kan belum dikonfirmasi sama yang bersangkutan ya, Bu. Oke, terima kasih, Winda. Nah, ini gunanya Ibu membuat upaya penanganan kasus terbaik menurut kelompok Ananda. Karena kasusnya masih dalam proses, maka Ibu membuat yang terakhir ini. Kalau menurut kelompok Ananda atau kelompok Sylvia, kira-kira nih, ada nggak solusi terbaik atau misalkan apa upaya yang seharusnya diberikan pemerintah terhadap kasus tersebut? Nah, kita kembalikan kepada Sylvia. Ada nggak menurut kelompok Sylvia? Kalau Apa ya menurut kira-kira? saya, Bu, ini memang kan masih asas praduga ya, Bu. Nah, asas praduga tidak bersalah. Nah, makanya di sini kan aparat penegak hukum masih melakukan penyidikan terhadap si pelaku gitu. Memang belum tahu kejelasannya. Nah, Jika seandainya adapun memang upaya penanganan kasus terbaik menurut kelompok saya sih alangkah baiknya itu ini Bu, si Lesti itu sama si Bilar itu di apa, Bu? Kalau di ini, Bu, mediasi dulu, Bu, di mediasi dulu, Bu. Maksudnya diselesaikan secara kekeluargaan dulu gitu. Itu sih menurut kelompok kami. Mungkin ada tambahan dari teman kelompok saya, mungkin Selviaris atau Pak Barkah atau Ananda Barkah, Bu. Ada yang mau menambahkan? Udah, Bu, saya pas, Bu. Mas ya. Berarti begitu ya, Winda. Karena belum ada penanganan terhadap kasus, makanya Ibu buat di bawahnya ada lagi upaya penanganan kasus terbaik menurut kelompok Ananda ini, karena masih proses. Jadi kita tunggu saja ya, apakah memang benar-benar kasus tersebut benar-benar kasus pelanggaran HAM, yaitu berupa KDRT. Seperti itu ya, Winda. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Tadi Sabti mau bertanya atau menanggapi? Saya mau bertanya, Ibu. Ya, silakan. Iya, masalah yang terjadi antara pedangdut Lesti dan suaminya, Ibu. Yang menjadi pertanyaan saya, Ibu, saya kan punya media sosial nih, Bu, Instagram. Saya lihat tuh, Bu, di Lambetura, Bu, katanya si Rizky Bilar itu kenapa mencelakai leher dan kerongkongannya itu supaya Lesti biar nggak nyanyi lagi, Bu. Memang benar, Bu? Gitu ya, berarti Sabti penyuka Lambetura ya berarti ya? Iya, Bu, saya favoritin. Kita seperti ini. Ada yang mau menanggapi dulu? Pendapat dari Sabti ada yang mau menanggapi nggak? Ada, Bu, saya, Bu. Saya, Bu. Tapi Bu, itu benar, Bu, hasil analisis netizen, Bu. Bu, saya, Bu. Belum analisis otopsi ya. Silakan Bu Winda, Winda. Bu, menanggapi. Silakan Sepertinya apa yang disampaikan Sabti itu sudah tidak berkaitan dengan pembelajaran kita ya, Bu. Ya, karena netizen belum tentu benar ya, Winda ya. Benar. Subjektif. Itu dugaan masih dugaan ya. Seperti itu ya, Sabti. Oke, kita bahas kasusnya. Oke, terima kasih Ananda atas tanggapannya. Kita lanjut ke kelompok
2. Mungkin secara singkat saja ya. Kelompok 2, Ibu persilakan. Kelompok 2. Siapa kelompok 2? Ibu, Ya, silakan Subarka. kasus Tentang apa kasusnya? pelanggaran HAM ya Bu. Iya. Yang itu kalau pelanggaran yang di LKPD itu wajib pelanggaran yang berat atau yang ringan Bu? Tidak yang harus boleh yang... di sekolah. Di sekolah boleh Bu. Boleh. Pelanggaran HAM. Judulnya adalah Sakti menyontek. Nah, itu ringan apa berat? Ringan. Katanya boleh ringan Bu. Janganlah, jangan menyontek lah. Kasihan Septi juara kelas. Nanti takut tersindir Bu. Padahal kamu calonnya. Hak yang dilanggar apa Subarka? Jangan menyontek Bu. Misalkan judul kasusnya saya ganti boleh Bu? Boleh. Yaitu Sakti mengambil makanan milik saya Bu. Itu kalau makanya itu pipinya tembem Bu. Itu sering. Kalau itu judul kasusnya, hak yang dilanggar kira-kira apa Subarka? Yaitu milik mengambil hak orang lain Bu, mengambil makanan orang lain Bu. Orang lain ya? Iya. Jadi upaya penanganan kasusnya apa? Ini dalam hal yang sederhana ya Subarka di lingkungan kita sehari-hari ya? Iya Bu, kayaknya perlu dijemur di tiang bendera Bu. Jangan Barka nanti kurus Sakti. Biarin ben langsing. Padahal Subarka loh Bu yang suka bikin calo-calo contekan Bu. Jadi buku difotokopi terus diperkecil Bu. Langganan ya Subarka ya. Oke, upaya penanganan kasusnya selain dijemur di tiang bendera apalagi nih Subarka yang terbaik, yang paling terbaik. Nanti kasihan Sakti kurus nanti dijemur. Ya mungkin itu Bu. Nanti dilaporin ke itu Bu, apa? Ke guru Bu atau ke kepala sekolah. Ke BK Bu, BK. Ke BK. Oke. Terima kasih Subarka dan teman-teman. Mungkin yang dicontohkan Subarka itu dalam Maaf hal ya yang... Sakti, saya jujur kayak gitu nggak apa-apa untuk kebaikan kamu. Iya Subarka, terima kasih. Berarti Subarka ingin membantu supaya Sakti bisa kurus ya Subarka ya. Oke, itu mungkin contoh pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekitar peserta didik atau Anda semua. Oke, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di sini ada penilaian kognitif, nanti Anda bisa mengakses pada link quizzes yang sudah Ibu berikan di Google Form ya, Google Classroom, maaf. Kemudian ada nanti link upload tugasnya sudah Ibu sampaikan juga di situ, Ibu tertera di situ. Kemudian untuk bahan ajar selanjutnya bisa mengakses link yang sudah Ibu sediakan seperti itu. Nah, mungkin demikian materi kita pada hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ibu persilakan bagi siapa yang bisa memberikan kesimpulan. Ada? Saya Bu, saya. Ya, silakan Selfie. Jadi Bu, kalau kita mau menginginkan hak kita harus melakukan kewajiban dulu Bu. Karena sebenarnya Bu, kalau kewajiban sudah kita lakukan, otomatis hak kita juga akan kita terima, gitu Bu. Oke, terima kasih Selfie Aris. Ada lagi yang lain? Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Sudah ya, berarti kesimpulan kita pada Boleh Bu, saya Bu. Oh iya, Subarka, Bu silakan. Kesimpulannya berarti kita sebagai manusia kita harus mengetahui itu apa itu hak dan apa kewajiban. Karena keduanya itu adalah suatu hal yang ada di dalam diri kita. Sebisa mungkin kita jangan selalu menuntut hak, melainkan kita lebih utamakan menunaikan kewajiban kita. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Subarka. Terima kasih Subarka. Nah, selanjutnya Ibu mau melakukan refleksi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin Winda bisa memberikan refleksi. Ananda Winda. Bisa Ibu. Ya, silakan. Jadi di pembelajaran hari ini kita bisa merefleksikan bahwasannya
kita jadi tahu apa itu hak dan kewajiban, kita jadi tahu apa-apa saja perilaku-perilaku yang melanggar hak-hak dan mengingkari kewajiban, seperti itu Ibu. Jadi kita tidak boleh melanggar kewajiban, seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Ananda Winda. Aplaus dulu untuk semuanya. Terima kasih atas partisipasi Ananda pada hari ini. Dan untuk yang menjawab pertanyaan dari Ibu tadi, sebagai wujud implementasi dari menghargai pendapat Ananda, wujud dari hak asasi manusia, Ibu akan memberikan poin plus ya. Terima kasih. Dan untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang sistem peradilan di Indonesia. Nanti boleh dibaca di rumah ya materinya Ananda. Siap. Baiklah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga Ananda semua memahami apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah, terima kasih Subarkah. Nah, untuk Ananda semua tetap jaga kesehatan ya dan selalu sehat. Salam kebangsaan. Itu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.